luar negeri. Untuk apa, Ma? Mama sengaja mau misahin Bintang sama Papa lagi. Bodoh. Justru Mama bawa Papa kamu ke luar negeri itu supaya Papa kamu tuh bisa sembuh. Kamu tahu sendiri kan pengobatan di sini Papa kamu nggak berhasil. Iya, tapi kan waktu itu Mama juga nggak ngasih makan ke Papa, nggak ngasih obat. Sekarang pasti Mama bohong lagi kan? Mama nggak bawa Papa pergi ke luar negeri untuk berobat kan? Aku takut sendirian di sini. Iya, Nek. Aku akan di sini. Aku nggak akan pergi. Kejora, apa nenek memang sudah salah menilai kamu? Ma, Bintang, ngapain kamu pakai datang ke sini, ha? Mama bohong. Mama sama Kak Janet belum bebasin Kak Kejora kan? Bintang juga dengar dari satpam komplek ini, dia bilang kalau Mama bawa pria lumpuh pergi naik mobil. Itu Papa kan, Ma? Mama bawa Papa kemana? Mama pergi kemana, Ma? Kamu tuh sama aja sama Papa kamu berpikirannya buruk terus terhadap Mama. Dengar ya Bintang, Mama bawa Papa kamu itu ke luar negeri. Mama bawa ke luar negeri. Untuk apa, Ma? Mama sengaja mau misahin Bintang sama Papa lagi. Bodoh. Justru Mama bawa Papa kamu ke luar negeri itu supaya Papa kamu tuh bisa sembuh. Kamu tahu sendiri kan pengobatan di sini Papa kamu nggak berhasil. Iya, tapi kan waktu itu Mama juga nggak ngasih makan ke Papa, nggak ngasih obat. Sekarang pasti Mama bohong lagi kan? Mama nggak bawa Papa pergi ke luar negeri untuk berobat kan? Bintang capek tau nggak? Terserah ya, kamu mau percaya atau enggak. Ma, Apa sih? terus sekarang kenapa Mama nggak bebasin Kak Kejora? Hah? Ini kan baru 1 hari. Mama udah telepon pengacara Mama untuk suruh bebasin kakak kamu. Ya udah mending sekarang kamu pulang, pergi dan jangan pernah kesini lagi. Tunggu sampai Mama telepon. Kalau kamu sering datang ke sini, Mama akan telepon pengacara Mama untuk membatalkan semua pembebasan untuk kakak kamu. Dan Mama akan telepon ke luar negeri untuk menghentikan semua pengobatan papa kamu. Kamu mau begitu? Hah? Enggak, Ma. Gak. Palingan besok pagi mereka juga udah gak berlutut lagi di depan rumah. Aku gak boleh ketipu. Aku gak boleh ketipu lagi. Papa. Dora, ini makanannya. Dora, kamu sakit ya? Pandi, sepertinya Kejora sakit. Kita bawa ke ruang kesehatan. Yuk. Fitra, kayaknya nenek gak akan ngubah keputusan dia. Terserah lo, Lang. Yang pasti gue akan berlutut di sini dan gue akan bangun sebelum nenek mencabut gugatannya.
Cuma ini jalan satu-satunya untuk membebaskan Kejora dari penjara, Lang. Lo tahu sendiri kan, Janet nggak mungkin ngaku itu. Ya enggak, gue cuma bilang aja, gue juga gak akan nyerah kok. Sampai Kejora keluar dari penjara. Au. Halo, Pak Fitra, kami menelpon Bapak untuk mengabari bahwa tahanan yang bernama Kejora sakit, Pak. apa? Kejora sakit? Kejora sakit? Kami menemukan Kejora dalam keadaan demam tinggi di selnya, Pak. Dan sekarang sedang ditangani dokter. Oke, saya ke sana sekarang. Tunggu ya, Pak. Fitra, Kejora sakit apa? Kejora sedang ditangani dokter sekarang dan gua harus ke sana. Hei, akhirnya kalian nyerah juga ya. Cuma segitu doang. Katanya nggak akan bangun sebelum nenek lepaskan Kejora dari penjara. Nek, aku minta maaf kalau aku kurang ajar. Tapi aku mau nenek jangan kelewatan seperti itu. Aku barusan dapat telepon dari penjara. Dan mereka ngabarin kalau Kejora jatuh sakit, Nek. Dan aku harus ke sana sekarang. Nenek puas kan? Ini kan mau nenek. Sampai Kejora menderita. Selamat ya, Nek. Nenek menang. Duluan. Kejora sakit. Pak, antar saya ke penjara. Baik, Bu. Silakan. Sakitnya. Saya sudah melacak kejadian 11 tahun lalu itu, Bu. Dan kebetulan rumah sakit tempat wanita itu dirawat sebelum dia meninggal setelah kecelakaan itu masih menyimpan berkasnya. Dan korban itu bernama Tiara Sukma. Tiara Sukma. Iya. Tapi maaf, Bu, saya belum sempat melacak alamat rumahnya. Karena keluarganya sempat berpindah rumah beberapa kali. Lalu apakah orang yang menabrak itu sudah sempat tertangkap? Menurut informasi yang saya dapat, belum, Bu. Karena orang yang menabrak itu sempat kabur, dan sampai kasus ini ditutup, belum ditemukan. Jadi sampai sekarang, keluarga itu sepertinya belum tahu siapa yang menabrak wanita itu. Tiara Sukma, maafkan aku. Maafkan aku. Oke, terima kasih. Dan tolong lacak terus di mana alamat keluarganya. Baik, Bu. Jora, kenapa kamu bisa sakit sih? Seharusnya pas kamu kecelakaan, kamu tuh istirahat. Aku nggak apa-apa kok, Lang. Mungkin aku sakit karena aku kepikiran Papa dan juga Bintang. Ini semua nggak adil, Kak. Sangat nggak adil. Kamu nggak bersalah, tapi kamu harus mendekam di penjara ini sampai kamu sakit seperti ini. Aku udah pasrah, Tra. Aku udah serahin semuanya sama Allah. Karena aku yakin Allah itu pasti mendengar dan melihat semuanya. Lang, kamu kesini pagi-pagi nenek gimana? Sekarang kan waktunya dia sarapan. Kamu kan tahu, Lang. Nenek nggak bisa sarapan sendirian. Nanti nenek malah sakit loh. Ya Allah, bahkan setelah aku bersikap buruk ke Kejora, dia masih memikirkan aku. Dia ingat kalau aku nggak bisa makan sendirian. Dia kan nggak tahu aku ada di sini. Pasti dia nggak berpura-pura. Dan kondisi Kejora
sepertinya sangat mengenaskan. Apa aku sudah melakukan kesalahan dengan membiarkan Kejora ada di dalam penjara ini? Pak, apa Kejora bisa dirawat di luar sampai dia sembuh? Maaf, Pak. Kejora belum bisa dibebaskan sebelum persidangan memutuskan dia bersalah atau tidak. Atau sebelum penggugat mencabut gugatannya, Pak. Aku nggak apa-apa kok, Tra. Aku nggak apa-apa. Daripada aku nggak tenang mikirin papa dan kak Kejora, mendingan aku nyekar ke makam mama. Bintang, kamu mau kemana? Bintang mau ke makam mama, Tante. Udah lama Bintang gak nyekar ke sana. Tante temenin aja ya. Tante juga lagi malas di rumah. Boleh, Tante. Ini makam mamanya Bintang, Tante. Dan korban itu bernama Tiara Sukma. Tiara Sukma? Tante? Tante kenapa, Tante? Tante Kartika? Tante kenapa? Tante sakit? Tante? Tante Kartika? Tante? Tante? Ada apa sih sebenarnya? Mama? Ma? Mama? Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Sekarang aku harus menghadapi anak dari wanita yang pernah aku tabrak di masa lalu. Aku tidak bisa melihat wajahnya Bintang. Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Apa maksud kamu, Bintang? Mama berubah jadi aneh setelah melihat makam ibu kamu. Iya, Kak. Bintang tuh juga nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba dia tuh berubah jadi aneh. Tadi aja sepanjang perjalanan dia diam terus sama aku. Dia tuh kelihatan kayak orang panik, kayak orang kebingungan. Ini aneh, Bintang. Ini benar-benar aneh. Ya, Mama belum pernah kayak gini sebelumnya. Tuh kan. Jangan-jangan tadi aku berbuat sesuatu yang nyinggung Tante Kartika. Ya Allah, aku harus gimana dong, Kak? Kamu gak usah khawatir ya. Kamu tenang aja. Kamu kan anak baik dan Mama sayang banget sama kamu. Mungkin Mama punya masalah lain dan bukan salah kamu. Ananta. Ananta, Mama minta sama kamu. Mulai sekarang kamu jangan pernah berteman lagi dengan Bintang.